Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul yang senantiasa memberikan keteladanan kepada kita jemaah. Bagaimana senantiasa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, penuh dengan berkah. Semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih khusus lagi jemaah, karena di luar bulan Ramadan setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita dijadikan seorang yang fitrah, yang suci bersih jemaah. Tidak melakukan untuk berdosa. Tidak ada lagi dosa yang melekat pada diri kita. Cuma Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa insya Allah sesudah bulan Ramadan ada namanya puasa sunat Syawal nih. 6 hari namanya jemaah. Insya Allah kita lakukan di bulan Syawal. Dari bulan Syawal ini kita laksanakan itu puasa Syawal. Tapi kalau ada telat jemaah, ya kita nggak dibayar dulu. Kita selesaikan dulu, insya Allah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, mungkin kondisi fisik tidak memungkinkan, ya lebih bagus, ya biarlah dulu kita laksanakan puasa Syawalnya, sunat Syawalnya 6 hari. Setelah itu karena nanti 10 seri bulan masih ada waktu kita membayar tanda kita. Tapi pun sehat ya kita usahakan dulu wajibnya. Itu semua. Ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, itu puasa Syawal kan di situ aturannya 6 hari. Boleh dilangkah-langkai, Ustaz? Saya bilang ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa serahkan dari kita jemaah. Iya, yang penting selama di bulan Syawal 6 hari lama jadi selain daripada puasa Senin Kamis, begitu. Iya. Jadi kita laksanakan saja yang penting selama 6 hari. Saya bilang dengan saya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya puasa Syawal saya tidak cukup 6 hari, cukup di bulan Syawal kan? Saya bilang, ya tidak sengaja pernah kamu. Ya sekalipun kita dapatkan pahala, tetapi kurang jemaah. Iya, tapi kita maunya yang kita usahakan tetap kita melaksanakan puasa Syawal supaya ibadah kita insya Allah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kaum muslimin sidang Jumat telah dimaklumkan. Yang disumpah hadis saya bacakan dari Abu Daud jemaah. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Tirmizi, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan juga beberapa hadis termasuk Ahmad. Di situ Rasulullah menjelaskan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil jiyan wa sawmi fi syahri Ramadan. Jadi ini apa teman? Ada 4. Yang katakan Rasulullah, insya Allah ada 4 golongan kata Rasulullah yang insya Allah akan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Pak? Surga mantap? Iya. Surga yang rindu kepada kita. Iya. Ada 4 kelompok ini jemaah. Jadi mudah-mudahan insya Allah kata yang dilarang kami insya Allah termasuk dalam orang yang bisa menentukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga kita jemaah ini, ya dari Allah, dan juga keluarga kita yang lainnya insya Allah. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran. Apa itu talil Quran jemaah? Yaitu orang yang senantiasa melaksanakan dan membaca Al-Quranul Karim. Kalian tuh kecil tawa ngaji kurang malam tuh. Lepas malam, atau kecil dimulai Al-Quran awal dimulai laparina.
Tidak seperti itu jemaah. Al-Quran setiap hari harus kita baca. Mana mau saya ayat, yang penting niat. Iya. Kenapa? Karena Nabi anak-anak bacalah Al-Quran dengan tartil dan dengarkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang membaca Al-Quran kemudian yang mendengarkan bacaan Al-Quran insya Allah mendapatkan sama pahala yang sama besarnya jemaah. Siapa yang membaca Al-Quran nampak kata kiranya dikau juga apa baca ya, insya Allah mendapat pahala yang sama. Ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya membaca Al-Quran tapi larangan itu dia? Saya bilang berarti kalian tadi tidak pahala kayak jamaah tidak apa. Iya. Al-Quran kata Rasulullah dibaca dengan tartil. Tartil itu artinya yang benar. Kau pun larangan itu tadi, larangan itu. Mungkin juga kalian tidak benar itu. Iya. Harus dibaca jamaah. Diperdengarkan itu apa yang kita baca. Itu Al-Quranul Karim. Iya. Baru kita mendapatkan pahala yang sama. Ada kemarin saya perhatikan Pak bulan Ramadan, saya masih ikut ini. Saya perhatikan saya sementara ceramah, sementara sementara kami nak ceramah lagi, nampaknya kecilnya ngaji. Ada ibu-ibu di belakang juga ngaji. Nampak nak ceramah. Saya bilang Bu, kalau tuntunan Rasulullah mendengarkan ceramah sama pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Iya, kita membaca Al-Quran dapat pahala, dengarkan ceramah dapatkan pahala. Tapi pula kata nyetop ceramah late, nampak kata cerita jadi lawa atau ngaji tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan biasa orang seperti itu Pak. Orang yang kadang-kadang biasa ceramah di bawah lepasan yang itu. Jangan Pak. Dengarkan itu orang yang sama dengan Ustaz seperti begini Pak Jumat. Kalau Jumat itu kita dianjurkan untuk dia mendengarkan khutbah yang dibacakan. Sama di bulan Ramadan juga seperti itu. Orang yang dengar ceramah, yang menceramah dengan yang mendengarkan harus mendengarkan dengan sesama. Tidak punya cerita apalagi membaca Al-Quran akhir. Lewat ceramah apa ngaji poin. Itu jemaah. Jadi mudah-mudahan di masjid kita tidak ada seperti ini. Supaya kita dapatkan pahalanya yang ganda. Baca Al-Quran gak patongki, dengan ceramah gak patongki, dia buat pahalanya. Jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim itu kan 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat yang biasa disebut dengan satu mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran. Iya. Ternyata jemaah itu Al-Quran, ya, yang satu mushaf itu mempunyai kalimat dari Al-Quran sebanyak 74.347 buah kalimat jemaah. Itu kalimatnya dalam Al-Quran semuanya Pak. Satu Al-Quran itu. Kemudian dia punya kata-katanya Pak dalam Al-Quran itu sebanyak 325.345 buah kata-kata dalam Al-Quran itu. Iya, ada yang bertanya dengan saya, Ustaz kalau dalam Al-Quran berapa hurufnya? Menurut Imam Syafi'i tadi bahwa ternyata huruf dalam Al-Quran keseluruhan Pak, satu Al-Quran itu sebanyak 1.027.000 buah huruf. Hurufnya Pak, seluruhnya. Iya. 1.027.000 buah huruf Pak. Iya. Kemudian kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran ada kita alif, lam, dan mim tidak saya katakan satu huruf, tapi 3. Setiap hurufnya 10 pahalanya. Jadi setiap huruf yang kita baca Pak, itu 10 pahalanya. Alif, lam, dan mim berarti 3 huruf. Tadi dikali dengan 10 berarti 30 pahala kita dapatkan. Alif, lam, mim kita ke 1 supaya sudah dapat pahala 30 jemaah. Bagaimana kalau Al-Quran satu Al-Quran kita baca Pak? Berarti kalau 1.027.000 tadi huruf dikali dengan 10, maka kita insya Allah akan mendapatkan satu kali hatamkan Al-Quran 10
Mungkin jamaah dulu tidak pada kali maka pilihan lebar mereka ini. Tapi itu Imam Syafi'i karena kita tadi Imam Syafi'i karena kan ya. Itu Imam Syafi'i jamaah kami adalah seorang yang senantiasa baca Al-Quran, punya khusus bulan Ramadan. Rumah tangannya seperti ini Pak. Dia itu satu kali baca Al-Quran Pak. Dalam satu hari mingguan tamatkan Al-Quran. Berarti 60 Pak. 60 kali dalam satu bulan itu dihafalkan Al-Quran Karim. Subhanallah. Katakan tidak ini. Tapi nanti terus terang Pak jamaah saya di masjid ada sampai 5 kali hadap Al-Quran sebulan. Dan kalau 5 kali 10 tadi 10 berarti sudah berapa? Kita sudah mendapatkan 100.000 pahala, 100 juta pahala lebih. Subhanallah. Satu kali saja Pak. Ada yang bertanya dari Ustaz, saya kalau membaca Al-Quran nganu, tenang baca nuna, sendak bacaan itu. Iya. Rasulullah katakan lagi, orang yang tersendak-sendak bacaannya maupun yang lancar bacaannya jamaah tetap mendapatkan satu hurufnya 10 pahala. Ya alhamdulillah. Jadi cuma yang masalah kalau seperti ini lebar video Pak, beda itu Pak. Saya katakan biasa di atas santai itu beda itu Pak. Kalau membaca Al-Quran dengan bacaan biasa Pak. Iya surat kabar atau apa. Kalau huruf-hurufnya itu kalau alfa kita itu misalnya huruf huruf dalam Al-Quran kalau tidak pernah ulang-ulang itu bacaan pasti dilupa Pak. Biasa kan menyelesaikan aja lebakannya atau iya. Tapi itu makanya harus diulang Pak. Setiap kali kita harus membaca Al-Quran mana sepeda yang penting niat insya Allah jemaah. Kalau kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah mengatakan yang kedua, orang yang akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah orang yang senantiasa menahan lidahnya. Apa maksudnya itu Pak? Yang senantiasa tidak berkata kotor, tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, tapi betul-betul apa yang disampaikan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Iya, ada yang bertanya, saya biasanya tidak menyampaikan secara langsung, tapi saya biasa lewat SMS. Apa yang kita sampaikan biasa tentang sesuatu, tapi biasa tidak sesuai. Biasa saya bicara dengan teman bicara yang tidak benar, tidak aneh. Apakah itu juga termasuk dosa? Dosa ya. Iya. Yang mengalami SMS Pak, apalagi kalau bilang hoax, jangan lalu iya. Itu dosa itu jemaah. Jadi bukan dibilang bicara disepanikan tidak Pak. Apa saja yang kita sampaikan. Tapi kalau itu adalah merupakan ilmu pengetahuan, insya Allah tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi yang kedua adalah lidah kita jaga. Apalagi Pak jangan sampai menyakiti perasaan tetangga tadi. Nah karena ada kita Pak. Ada satu hadis yang saya baca Pak. Itu Rasulullah SAW lebar dibatisi oleh sahabat. Ini sahabat bertanya seperti ini, ya Rasulullah, ada seorang wanita, itu seorang wanita itu saya melihat, saya perhatikan ya Rasulullah, dia salat 2 waktunya bagus, iya. Kemudian dia hanya pernah saya perhatikan dia hanya bersedekah dengan sepotong keju. Tapi alhamdulillah saya perhatikan sehari-harinya itu dia senantiasa tidak pernah menyakiti perasaan tetangganya. Apakah dia termasuk penghuni surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau sudah salatnya bagus, kemudian dia memberi makan memberi sepotong keju, kemudian dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dia rada tetangganya masalahnya apa, dia tidak pernah sakiti tetangganya, selalu dia maafkan, maka itu termasuk penghuni surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua jemaah. Jadi kita perhatikan di data insya Allah di badi apalagi tetangga Pak, jangan sampai menyakiti perasaan tetangga. Apalagi kalau bisa sebelum tidur Pak, setiap ada masalahnya kita punya dengan tetangga atau siapa saja kita kepada ya Allah ya Rabb,
ampuni kesalahan dan dosaku ya Allah, dan juga kepada orang-orang yang pernah menyakiti saya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Alhamdulillah, itu yang benar Pak. Iya, ini selama ini yang saya perhatikan itu biasanya punanya salah tahu kayak mataunya pokoknya tenan main juga minta maaf minta keterangan tahu besar. Tidak Pak, Rasulullah mengajarkan berikan maaf kepada orang itu. Jamaah sekalian, itu yang kedua nih. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ini yang penting juga Pak. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau kita mau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah memberi makan orang yang kelaparan. Iya. Sebanyak kan puasa di sebulan Pak, ada biasa sampai 2-3 kali membawa memberi makanan di masjid Pak. Oh ya subhanallah, pahalanya semua luar biasa sekali. Memberi makan di orang yang berpuasa dan tidak berpuasa sendiri mendapatkan pahala 2 kali lipat dengan orang yang hanya berpuasa biasa saja. Jadi itu yang ketiga. Dan yang terakhir kata Rasulullah ini yang berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, kenapa mesti puasa? Karena ini ternyata Al-Quran Pak, Al-Quranul Karim dengan puasa Ramadan nanti insya Allah datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melapor. Kemudian minta untuk senantiasa memberikan syafaat kepada hamba Allah. Ya, jadi siapa yang membaca Al-Quran dan berpuasa di bulan Ramadan akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran dan insya Allah yang senantiasa berbulan-bulan di Ramadan melaksanakan puasa Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Amin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim innahu huwal ghafurur rahim.